Ketika kita berjalan pada Tuhan, Tuhan akan berlari menghampiri kita. Ya. Jadi seberapapun usaha kita dekat pada Tuhan, Tuhan akan melebihi itu untuk dekat ke kita. Kita baru melangkah, Tuhan seneng banget lihat ada orang mau dekat ke dia, dia lari nyambut kita. Wow. Ya. Itu tuh analogi-analogi yang selalu diberikan ke Abi, Ya. diberikan Abi ke aku gitu. Ya. Kota kecil dan saya satu-satunya muslim di kota itu. Tapi saya ingat ketika bulan puasa, ibu saya yang setiap minggu datang ke gereja, setiap malam bangun menyiapkan sahur untuk saya. Saya belajar betul-betul merasakan menjadi minoritas ketika saya berusia 16 tahun. Saya waktu itu dapat kesempatan untuk ikut program pertukaran pelajar. Saya berangkat ke Amerika Serikat dan tinggal di sana selama 1 tahun. Saya tinggal bersama keluarga penganut agama Katolik yang sampai sekarang betul-betul berkesan pada saya adalah ketika itu saya satu-satunya muslim di kota itu. Jadi ini kalau bayangin Amerika bukan yang ada di TV-TV atau film-film yang kota maju. Saya tinggal di kota kecil namanya Brodeublin-Perth, kira-kira 5 jam dari New York City. Kota kecil dan saya satu-satunya muslim di kota itu. Tapi saya ingat ketika bulan puasa, ibu saya yang setiap minggu datang ke gereja, setiap malam bangun menyiapkan sahur untuk saya. Setiap malam. Seminggu pertama, ia bahkan mencoba untuk ikut berpuasa, tetapi kemudian tetap minum. Dan saya betul-betul merasa inilah arti toleransi sesungguhnya. Ketika ibu saya, ibu angkat saya, seorang Katolik, bangun tiap malam menyiapkan sahur, menyiapkan bekal untuk saya berbuka puasa, dan bahkan pada saat hari Lebaran, Lera mengantarkan saya naik mobil 3 jam hanya untuk ke masjid dan bisa sholat Idul Fitri di sana. Ya, toleransi itu tidak bisa sekedar diajarkan atau diucapkan, tapi harus dirasakan. Salam damai sejahtera kawan-kawan semua dimanapun berada, semoga sehat selalu dan diberkati Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel Benteng Iman Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah merupakan pengalaman hidup Mbak Najwa Shihab yang tidak pernah ia lupakan. Bahkan ini adalah kesaksian Mbak Najwa Shihab, ya, bagaimana ia pernah merasakan menjadi minoritas, dan ia bangga dengan ajaran kekristenan yang begitu menjunjung tingginya toleransi antar umat beragama. Ia merasakan ketika ia ada di Amerika Serikat. Ia merasa bahwa hanya satu-satunya ia sendiri yang beragama Muslim, agama Islam di kota itu. Di dalam keluarganya yang beragama Katolik. Tetapi ibunya yang begitu hebat dan bangga dan luar biasa, yang setiap pagi harus bangun untuk menyediakan sahur buat Mbak Najwa Shihab. Ini sangat luar biasa teman-teman. Itulah sebabnya ia bersaksi dan bangga, dan ini ia menceritakan di mana anak-anak pondok pesantren, ya, kita terlihat di sini, mereka sangat kagum mendengarkan kesaksian Mbak Najwa Shihab ini, ya. Ia mengajarkan tentang bagaimana arti toleransi itu. Toleransi itu tidak hanya sekedar mengajar, tidak hanya sekedar omon-omon, tidak hanya sekedar berbicara, tetapi benar-benar merupakan praktek hidup dan harus dirasakan dengan hati. Ia mengatakan bahwa ajaran kekristenan itu sangat luar biasa, yang kemudian membuatnya tumbuh berkembang, dan saat ini kita melihat bahwa ia menjadi presenter terkenal di Indonesia, ya, yaitu dengan programnya Mata Najwa. Ia terlihat begitu bersyukurnya atas kehidupan ini, bahwa pernah hidup dan pernah merasakan bahwa ia menjadi minoritas. Sehingga kalau saya melihat bahwa Mbak Najwa Shihab, ya, ia juga kadang melihat bahwa kaum-kaum intoleran, kaum-kaum radikalisme yang masih berkembang di Indonesia, yang masih dipelihara oleh pemerintah, seharusnya pemerintah ini sudah saatnya untuk membasmi habis, untuk menghentikan aksi-aksi kaum-kaum intoleran, ya, di mana banyak umat Kristen dipersekusi kawan-kawan, gereja-gereja Kristen dipersekusi, ibadah orang Kristen dibubarkan. Banyak sekali kejadian-kejadian di Jawa, di Sumatera, banyak sekali. Nah, itulah sebabnya kemudian membuat Mbak Najwa Shihab ini bagaimana ia mau mengajarkan toleransi antar umat beragama kepada anak-anak santri, ya. Ini anak-anak santri yang mereka kagum dan bangga mendengarkan cerita kesaksian Mbak Najwa Shihab. Ya, tidak terlepas dengan, ya, iman kekristenan itu mengajarkan tentang ajaran Tuhan Yesus, bahwa ketika kita dihina,
difitnah, maka mereka semakin mengasihi. Ya, ketika mereka dipersekusi, mereka tidak membalas dengan kejahatan, tetapi mereka semakin mengasihi. Nah, itulah yang kira-kira Mbak Najwa Shihab mau membagikan kepada ya pengikut-pengikut atau followernya ataupun anak-anak santri yang hadir pada saat ini, bahwa ya ajaran kekristenan, ia bangga dan bersyukur bahwa pernah hidup bersama keluarga Kristen dan ia menjadi minoritas. Nah, karena itu teman-teman, kita simak video selengkapnya Mbak Najwa Shihab dalam video berikut. Kota kecil dan saya satu-satunya muslim di kota itu. Tapi saya ingat ketika bulan puasa, ibu saya yang setiap minggu datang ke gereja, setiap malam bangun menyiapkan sahur untuk saya. Saya belajar betul-betul merasakan menjadi minoritas ketika saya berusia 16 tahun. Saya waktu itu dapat kesempatan untuk ikut program pertukaran pelajar. Saya berangkat ke Amerika Serikat dan tinggal di sana selama 1 tahun. Saya tinggal bersama keluarga penganut agama Katolik yang sampai sekarang betul-betul berkesan pada saya adalah ketika itu saya satu-satunya muslim di kota itu. Jadi ini kalau bayangin Amerika bukan yang ada di TV-TV atau film-film yang kota maju. Saya tinggal di kota kecil namanya Dublin, Perth, kira-kira 5 jam dari New York City. Kota kecil dan saya satu-satunya muslim di kota itu. Tapi saya ingat ketika bulan puasa, ibu saya yang setiap minggu datang ke gereja, setiap malam bangun menyiapkan sahur untuk saya. Setiap malam. Seminggu pertama, ia bahkan mencoba untuk ikut berpuasa, tetapi kemudian tetap minum. Dan saya betul-betul merasa inilah arti toleransi sesungguhnya. Ketika ibu saya, ibu angkat saya, seorang Katolik, bangun tiap malam menyiapkan sahur, menyiapkan bekal untuk saya berbuka puasa, dan bahkan pada saat hari Lebaran, Lera mengantarkan saya naik mobil 3 jam hanya untuk ke masjid dan bisa sholat Idul Fitri di sana. Ya, toleransi itu tidak bisa sekedar diajarkan atau diucapkan, tapi harus dirasakan. Ketika kita berjalan pada Tuhan, Tuhan akan berlari menghampiri kita. Oh, ya. Jadi seberapapun usaha kita dekat pada Tuhan, Tuhan akan melebihi itu untuk dekat ke kita. Kita baru melangkah, Tuhan seneng banget lihat ada orang mau dekat ke dia, dia lari nyambut kita. Wow. Ya. Itu tuh analogi-analogi yang selalu diberikan ke Abi, Ya. diberikan Abi ke aku gitu. Ya. Yang lebih gampang diomongin ya guys, I know. Ya. Tetapi pemahaman itu tuh bikin jadi apa ya, merasa secure gitu, tahu kan? Kan salah satu hal yang kerap kali bikin kita deg-degan kan kita kayak nggak secure ya, takut, khawatir gitu. Ya. Jadi kalau ada perasaan secure, tahu kalau ya yang ngebelain kita yang di atas gitu ya. Ya. Itu tuh it makes a whole lot of difference sih. Ya, terima kasih kawan-kawan semua. Kita sudah tonton bersama-sama video ini dan saya berharap teman-teman diberkati Tuhan ya melalui kesaksian Mbak Najwa Shihab ini. Ini sangat luar biasa. Muslim moderat yang memang sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Ya, ini bukan kaleng-kaleng kawan-kawan ya. Ia mengatakan bahwa toleransi itu bukan hanya sekedar diajarkan tetapi harus dirasakan dengan hati ya, karena bercermin dari ya kasus-kasus intoleran yang terjadi di negeri kita ya. Bahkan pemerintah seringkali mengeluarkan ya statement bahwa harus menjaga kerukunan antar umat beragama dengan mengeluarkan mengeluarkan kurikulum kurikulum damai ya. Nah, bagi saya memang itu adalah hanya sekedar pengalihan isu kawan-kawan ya. Itu pengalihan isu untuk menutupi ya kasus-kasus intoleran yang terjadi dengan membuat program-program seperti itu. Nah, orang-orang seperti Mbak Najwa Shihab ini kita berdoa semoga sehat selalu, diberkati Tuhan dan juga panjang umur dan diberkati